Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari itu saya mau bahas tentang Redmi Note 12 Pro 5G. Ya, ini handphone udah saya beli lama banget, tapi saya tuh sampai merasa bingung saya kok mereview HP ini. Dan sedikit banyak ada perasaan males. Nah, kenapa? Yuk kita ikutin bareng-bareng. Nah, Redmi Note 12 Pro 5G ini tuh hadir berbarengan dengan para kompetitornya kayak Samsung A54, kayak Samsung A34. Jadi persaingannya sangat ketat sekali untuk rebutan THR kalian waktu itu. Ketika pertama kali hadir, harganya cukup lumayan ya, ada di 4,6 jutaan. Lumayannya bukan lumayan murah, lumayan mahal. Udah gitu, kalau kalian belinya di Xiaomi Store ya, itu dapatnya cuma 4,6. Cuma karena saya tahu ada promo di Erafone, harganya 4,6, tapi kalian dapat gratis power bank yang nilainya ada di harga 200 sampai hampir 300 ribu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Erafone aja. Lumayan, beli dapat gratisan power bank daripada ke Xiaomi Store nggak dapat apa-apa. Karena memang jujur secara pribadi saya merasa handphone ini harganya semakin lama semakin mahal. DNA dari Redmi yang sebuah handphone murah ini kayaknya semakin lama semakin luntur. Nah, di waktu sekarang mungkin udah sekitar berapa ya? 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Handphone ini waktu saya cek di pasar online harganya udah mulai turun ya. Harganya ada di 4,3 jutaan. Bisa kurang atau lebih untuk produk barunya yang ada di 8/256. Ada 2 varian, ada varian warna biru ini dan varian warna hitam. Yang hitam kayak kaca. Dan di beberapa toko online itu malah lebih mahal daripada yang warna biru Dove seperti ini. Oke lah, sekarang harganya udah turun 4,3, tapi 4,3 nggak dapat bonus power bank. Jadi kemarin yang beli di Erafone dapat gratis power bank, ya itu memang good deal banget sih. Nah, lalu dari handphonenya sendiri ya, sekarang kan harganya udah di 4,3. Yang kalian dapat apa sih? Secara box pembelian, Xiaomi ini memang nggak pernah pelit ya. Komplit, pelit. Ada jelly case, ada SIM ejector, ada kabel charger, dan ada kepala charger. Nggak ada yang disunat. Screen protector pun juga udah terpasang di layar ketika box dibuka. Secara material ini juga feel-nya bagus. Redmi masih mempertahankan kesan premium di harga murah. Buktinya di mana? Buktinya ada di back cover yang kaca, di mana kompetitornya udah pakai back plastik sekarang. Tapi Xiaomi masih ngasih back kaca. Jadi untuk yang seri Redmi ini memang ya ini masih patut disyukuri. Di atas kalian bisa melihat hal yang udah jarang ditemui, yaitu lubang audio jack 3,5. Jadi ya kalian bisa ngegame pakai headset yang kabel sehingga nggak ada latensi dari TWS Bluetooth zaman now, TWS wireless. Terus di sini juga udah double stereo speaker, bisa kalian jumpai speaker di bagian atas dan bawah. Terus juga ada lubang mic di atas dan bawah, dan masih ada lubang infrared yang bentuknya kelihatan berbeda dari biasanya. Lalu masih pakai port Type-C untuk pengecasan dan connectivity-nya. Dan di sini SIM tray-nya cuma dual SIM aja, jadi kalian jangan ngarep bisa pakai SD card. Ya ini nggak tahu ya, ini sesuatu yang bagus atau enggak ketika dihilangkan dari seri Redmi, karena ini udah kayak serasa kayak HP flagship gak sih? Cuma dual SIM aja. Lalu di bagian samping kanan kan bisa menemukan volume rocker up and down dan tombol power yang sekaligus fingerprint yang ada di samping bodi. Jadi bukan fingerprint in display. Di bagian belakang ada setup 3 kamera. Lalu di bagian depan ada punch hole kamera. Dan secara package pembelian dan secara body dari smartphone-nya ini sudah terbilang sangat baik sekali di harga segini ya. Karena kalau kalian lihat di harga-harga segini tuh udah banyak yang ngasih body plastik, ada yang ngasih layar IPS, ada yang nggak ada lubang audio jack-nya, nggak ada kamera ultrawide. Tapi Redmi masih bisa memberikan itu semua gitu loh. Dan ini udah saya pakai ya. Dan ketika saya pakai juga kesannya tuh tidak ada yang salah sama HP ini. Baik-baik aja. Cuma memang Redmi Note 12 Pro 5G itu tidak bisa merebut perhatian pasar kayak seri-seri sebelumnya yang legendaris ya, kayak Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 10 series gitu loh. Yang Redmi Note 12, 11 ini kayak tidak berhasil merebut pasar karena DNA-nya mulai berubah. Dari handphone murah yang super murah, sekarang jadi handphone yang kelihatan masih murah tapi nggak jauh-jauh dari kompetitornya gitu.
Apalagi kalau kita ngomongin secara pasar ya, secara pasar ini udah langsung dibayang-bayangi oleh Samsung A34 yang memiliki chipset yang sama, tapi emang harganya lebih mahal, nggak ada charger, nggak ada screen protector, layar depan masih pakai model tetesan air untuk kameranya, dan bodinya masih plastik ya, lebih mahal tapi bodinya plastik, jadi feel premiumnya kurang. Walaupun memang ya banyak orang yang suka One UI, tapi tentu juga nggak sedikit yang suka dengan Redmi ini. Harganya lebih murah, isinya lebih komplit. Nah, tapi tiba-tiba sesuatu yang lebih menggebrak terjadi, yaitu Xiaomi 12 Lite turun harga. Harganya sekarang mungkin ada di sekitar 4,8, bisa kurang atau lebih di pasar online. Dan ini menjadi pukulan yang cukup menggemparkan untuk Redmi Note 12 Pro 5G. Oke lah, sekarang udah turun ya harganya ya. Jadi 4,3 untuk Redmi Note 12 Pro 5G, dan ada Xiaomi 12 Lite yang lebih mahal, sekitar 400 sampai 500 ribu. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi 12 Lite, tentu DNA dari Redmi ini masih ketara kayak handphone harga 3 sampai 4 juta. Nah, sedangkan untuk yang Xiaomi 12 Lite itu dulu harganya ada di 5,7. Sekarang aja udah turun ke 4,8 kurang atau lebih ya. Tapi feel premiumnya, feel DNA flagshipnya tuh masih kerasa di sana. Secara model lebih cantik, ada fingerprint in display, dan kameranya juga modelnya ada ciri khasnya. Terus juga memiliki chipset yang lebih baik, Snapdragon 778. Nah, tapi apakah Redmi Note 12 Pro 5G seburuk itu jika dibandingkan dengan sebelah-sebelah? Ternyata enggak juga ya, kalau kita to be fair sama harganya, sekarang kan memang udah lebih murah nih. Dia pakai Dimensity 1080 5G. Secara performa nggak ada masalah, dipakai secara daily juga cukup. Penggunaan baterai juga dibilang irit juga enggak, boros juga enggak. Biasa aja, tapi bisa mengcover pemakaian saya seharian. Secara performa dari Dimensity 1080 ini tuh, kalau Antutunya di seri performance-nya itu mirip banget dengan yang namanya Snapdragon 778, tapi secara real life pemakaian ternyata jauh banget, khususnya untuk Genshin Impact. Kalau untuk Mobile Legends, PUBG, sama game-game enteng sih nggak masalah ya. Cuma kalau game-game berat macam kayak Genshin Impact, ini baru kerasa bedanya. Ternyata Dimensity 1080 5G itu beda jauh banget dengan Snapdragon 778, apalagi yang baru ya, yang dipakai oleh iQOO. Tapi walaupun performanya berada di bawah, tapi ya untuk pemakaian sehari-hari udah lebih dari cukup. Dipakai buat Genshin Impact juga masih bisa, tapi ya tentu kalian jangan expect sesuatu yang luar biasa kayak flagship killer. Kalau untuk Mobile Legends dan untuk PUBG ini udah lebih daripada cukup. Gironya juga enak dipakai buat ngegame, apa-apa juga lancar. Lalu kalau ngomongin tadi ya, dia tuh DNA-nya kayak kerasa HP 3 sampai 4 juta. Di sini kelihatan dari model BAM kameranya yang biasa aja, yang dipakai di brand sana, di brand sini, jadi kayak pasaran secara desain. Walaupun ini masalah selera ya, kalian bisa setuju, bisa enggak. Terus juga dari layarnya, ini udah bagus sih, gede, 120 Hz, pakai POLED, layar AMOLED gitu kan, dengan punch hole. Mewah banget, tapi kalau kita lihat secara bezelnya di sini, bezelnya tebel. Nah, di sana saya merasa DNA flagshipnya tuh kayak hilang gitu. Cuma kembali lagi ya, secara pemakaian ini sih enak-enak aja. Ini handphone yang gede, buat kalian yang tangannya gede, suka nge-gaming seharian, ini bakal puas banget dibandingkan dengan para kompetitornya. Layar bagus, speakernya juga kenceng, udah double stereo speaker, nggak ada masalah. Bisa dikasih audio jack di sini, kalian bisa pakai headset real time. Kalau kalian yang suka ngevlog, kalian juga bisa langsung pasang mic wireless di lubang audio jack ini. Sangat membantu dan sangat fungsional. Lalu untuk keamanannya, udah pakai fingerprint, udah pakai scanner wajah, dan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah sih. Dipakai nonton film juga enak, dipakai apa-apa, nothing wrong gitu loh. Jadi yang saya bingungkan dari mereview Redmi Note 12 Pro 5G ini ketika pemakaian, nggak ada yang salah, tapi rasanya tuh kayak apa ya, flat banget. Kayak dulu tuh kalau inget ya, Redmi itu bisa ngejekin brand sebelah gitu. Ini lebih bagus, lebih murah, lebih kencang, lebih ini. Nah, tapi sekarang itu kayak DNA itu mulai hilang gitu. Tapi ya kalau saya ngomong secara smartphone, Redmi sudah memberikan semua yang baik kepada seri Redmi Note 12 Pro 5G. Memang sih waktu keluar harganya tuh ada di 4,6, dan itu buat saya sih
agak ketinggian dan kurang bersaing, walaupun memang secara pasar lebih murah. Dan sekarang juga udah turun ya, udah turun 300.000, jadi mungkin itu ada lebih worth it sekarang jika dibandingkan dengan dulu. Tapi secara whole packaging, HP ini tuh siap buat kalian yang mau pakai buat ngegame, buat kalian yang mau pakai buat daily, tidak ada masalah. Santai-santai aja. Terus kalau ngomongin kameranya ya, di sini ada kamera dari IMX Sony 766 dengan 50 megapiksel, ada OIS untuk sensor utamanya. Untuk sisanya ya biasalah kayak Xiaomi itu kamera ultrawide 8 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel. Dimana kalau dipakai buat foto, ini udah terbilang cukup bagus. Apalagi untuk Sony IMX dipadukan dengan OIS, jadi kalau kalian foto malam-malam itu anti ngeblur ya, karena ada OIS-nya. Terus juga untuk post processing dari fotonya juga saya suka, dia terkesannya natural. Mungkin buat kalian yang suka vibrant, media sosial ready, mungkin kalian akan merasa kayak ini kok fotonya kayak flat banget ya, tapi enggak sih, sebetulnya ini fotonya natural. Kalau kalian mau edit ke vibrant juga bisa, malah dengan natural ini lebih enak ya, ada pilihan mau yang natural atau mau yang di vibrantin sendiri gitu. Terus untuk rekaman video ini juga oke banget, secara settingan kita nggak usah mengeluh ya, nggak ada 4K, nggak bisa ganti kamera segala macam ya. Emang Xiaomi emang kayak gini terus sih. Untuk kamera depan bisa di 1080 60 fps tapi goncang-goncang. Kalau nggak mau goncang-goncang ya 30 fps. Untuk kamera ultrawide ada di 1080 30 fps dengan IIS, jadi aman dari goncang-goncang. Untuk kamera utamanya, nah ini baru bisa 4K 30 fps, ada OIS juga. Secara untuk rekaman videonya sudah bagus, untuk kelas harganya sudah sangat bersaing, jadi saya tidak bilang berada di bawah gitu ya. Cuma kadang ketika ada di sinar matahari ya untuk rekaman video, tone kulit saya tuh kayak rada aneh dikit gitu, dikit. Dan ini tidak terjadi dengan semua orang ya, mungkin khusus kayak model kulit saya mungkin ada aneh gitu ya, ada bagian-bagian yang terlalu overexpose gitu. Cuma kalau udah masuk ke adegan yang malam, adegan low light, malah bagus-bagus aja. Saya nggak tahu sih ini ada apa. Mungkin catatan lainnya ya gimana ya, kayaknya tuh Xiaomi dari Redmi ini tuh bisa memberikan produk yang baik sebetulnya. Cuma ya kayak kurang niat dikit aja gitu. Harganya awalnya tinggi, walaupun di bundling, tapi ayolah, kenapa sih nggak ngeluarin harga yang jujur kayak dulu gitu loh. Harganya ya langsung harga asli, sehingga ketika keluar di pasaran, dia tuh harganya nggak cepet turun gitu loh. Nah kalau sekarang kalian handphone Redmi, kalian tunggu aja deh, sebulan 2 bulan itu udah langsung turun. Karena memang sekarang dia ikut harga barunya ditinggiin dulu gitu loh. Itu yang saya rasain pertama. Lalu juga yang tricky juga ini rada saya juga kurang kayak apa ya, kayak Redmi ini kayak kurang niat gitu loh. Bilangnya dijanjiin update software 2 kali, tapi startnya di sini masih pakai Android 12. Jadi kalian cuma dapat Android 13 dan Android 14, di mana pesaingnya tuh udah langsung nongol dan datang dengan Android 13. Janjinya yang begitu indah 2 kali update, ternyata memang startnya udah mundur duluan gitu loh. Kayak istilahnya bikinnya tuh kurang niat gitu. Tapi overall ketika saya pakai HP ini nggak ada masalah untuk pemakaian sehari-hari, juga baterainya juga bisa mengcover. Kemarin juga saya pakai selama 17 jam bisa mengcover, screen on time-nya ada di 5 jaman dan kayaknya bisa lebih lama lagi karena beberapa waktu juga saya buat tethering di komputer, buat di HP lain, di gadget lain, jadi mungkin screen on time-nya nggak kecatat karena layarnya mati. Tapi kalau buat saya pribadi ini untuk seharian dipakai 5,5 jam masih bisa untuk screen on time. Apalagi kalau kalian nggak ngegame ya, itu bisa lebih panjang lagi. Di sini saya pemakaiannya juga nggak saya edit kok, buat telepon, buat tethering, buat nonton, buat TikTok, buat upload, buat ngegame Mobile Legends Bang sampai saya dapat Savage. Iya loh, saya dapat Savage pakai Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi bisa dibilang ya, ini pengalaman gamingnya ini bagus banget. Tapi kalau game berat, emang kalian harus pilih HP yang lebih tinggi lagi speknya. Ya, in the end, ini Redmi Note 12 Pro untuk saya pribadi emang mungkin HP yang tidak terlalu mencuri perhatian banyak orang. Tapi secara full packagingnya ini udah siap untuk dibuat apa aja. Dipakai juga enak. Kalian mau buat ngegame, nonton, foto-foto, itu juga udah bagus.
Mungkin yang perlu ditunggu adalah update softwarenya ya, masih belum dapat Android 13. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.